Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Indah Fatika Sari dari Tadris Matematika 3A NIM 12204193127 kelompok 11 Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang definisi pembelajaran untuk memenuhi tugas kelompok psikologi pendidikan. Dalam materi definisi pembelajaran, di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu yang pertama secara umum, yang kedua definisi pembelajaran menurut para ahli, dan yang terakhir yaitu definisi pembelajaran menurut undang-undang. Yang pertama yaitu definisi pembelajaran menurut secara umum. Definisi pembelajaran secara umum dikatakan bahwa mempunyai arti sebuah proses antara peserta didik dan pendidik pada suatu lingkungan belajar yang meliputi kegiatan saling bertukar informasi. Jadi misalkan pada sekolah, les, lalu pada kegiatan-kegiatan belajar yang meskipun tidak berada di kelas, tapi jika mereka mempunyai kegiatan saling bertukar informasi yang dilakukan antara peserta didik dan pendidik, ini bisa disebut sebagai sebuah pembelajaran. Yang kedua, yaitu definisi pembelajaran menurut para ahli. Jadi definisi pembelajaran menurut para ahli ini banyak sekali ya teman-teman, karena banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi pembelajaran. Namun pada PPT dan juga makalah saya menuliskan ada 5 seorang ahli yang menuliskan definisi pembelajaran, dan di sini saya akan menyinggung 2 di antara 5 tersebut. Yang pertama yaitu menurut Gagné. Dalam sebuah sumber yang saya baca pada sumber tersebut diterbitkan pada tahun 1977. Beliau mengatakan pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lalu yang kedua, yang sangat kita kenal atau bisa dibilang yang sangat sering kita temukan, beliau ini adalah Sujana, di mana Sujana ini sering mengemukakan pikiran-pikirannya dalam dunia pendidikan. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak. Dua pihak di sini yaitu peserta didik sebagai warga belajar dan juga pendidik sebagai sumber belajar. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu definisi pembelajaran menurut undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yaitu Latifatul Mufidah. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti bisa dikirim di WA grup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifatul Mufidah dari kelas TMT 3A NIM 12204193128. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Indah Fatika Sari, yaitu mengenai tipe-tipe pembelajaran. Tipe-tipe pembelajaran ada 7, yang pertama yaitu visual, yang kedua auditif, yang ketiga kinestik, yang keempat taktil, yang kelima olfaktoris, yang keenam gustatif, dan yang ketujuh yaitu kombinatif. Tipe pembelajaran yang pertama yaitu visual. Visual atau alat penglihatan. Jadi siswa yang bertipe belajar ini mengandalkan alat penglihatannya atau kesuksesan hasil belajarnya dapat diukur dari apa yang ia lihat. Yang kedua yaitu auditif. Auditif atau alat pendengaran. Siswa yang memiliki tipe belajar auditif ini cenderung mengandalkan pada apa yang didengar. Jadi kesuksesan hasil belajarnya itu dilihat dari apa yang ia dengar.
Yang ketiga yaitu kinestik atau gerak atau sentuhan. Siswa yang memiliki tipe belajar kinestik ini cenderung lebih mudah menyerap materinya dengan gerakan ataupun sentuhan. Tipe pembelajaran yang keempat yaitu taktil. Taktil atau bisa diartikan sebagai alat peraba, yaitu tangan ataupun kulit. Jadi siswa yang memiliki tipe belajar taktil ini cenderung lebih mudah menyerap materinya dengan apa yang ia raba. Yang kelima yaitu tipe belajar olfaktoris atau alat indera penciuman. Siswa yang memiliki tipe belajar olfaktoris ini cenderung lebih mudah mencium bau-bau lingkungannya. Jadi, siswa yang memiliki tipe belajar olfaktoris ini lebih cocok ditempatkan pada sebuah laboratorium. Tipe pembelajaran yang keenam yaitu gustatif. Siswa yang bertipe belajar gustatif atau kemampuan mencicipi ini mengandalkan hasil belajarnya melalui dengan kecapan lidah. Yang ketujuh yaitu kombinatif. Kombinatif yaitu tipe belajar yang dapat dilakukan bukan hanya dengan satu indera tetapi dengan banyak indera. Bukan hanya dengan mata ataupun dengan apa yang ia dengar, tapi dia bisa mengandalkan semua alat indera tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran. Kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama yaitu keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tes, baik tes formatif, tes sumatif maupun tes keterampilan. Indikator keberhasilannya rata-rata 60%. Yang kedua yaitu keberhasilan tersebut sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan kurikulum. Tingkat idealnya yaitu 75%. Yang ketiga yaitu ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik yang bergantung pada resiko kesulitan. Tingkat idealnya yaitu 75%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran efektif. Belajar merupakan kegiatan yang kompleks dan terjadi pada setiap manusia. Menurut Umar Hamalik, belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Pembelajaran efektif dapat diartikan jika pembelajaran tersebut berhasil mencapai tujuan. Selain adanya pembelajaran yang efektif, sekolah juga berperan untuk memberikan pembelajaran yang efektif. Dan sekolah yang efektif itu menurut Sudarwan Danim sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai standar kerja yang tinggi. Kedua, mendorong aktivitas, pemahaman multibudaya, kesetaraan gender, dan mengembangkan secara tepat pembelajaran tersebut. Yang ketiga, mengharapkan setiap siswa untuk mengambil peran tanggung jawab dalam belajar dan perilaku terhadap dirinya. Selain sekolah, mengajar pun memiliki efektivitas untuk berperan dalam meningkatkan pembelajaran. Menurut Joan, dia memberikan saran bagaimana untuk meningkatkan efektivitas dalam mengajar. Yang pertama yaitu menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kedua, buat motivasi di dalam kelas. Menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa dan berbagi terus isi atau kualitas bahan ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alinatul Fuad dari TMT 3A, NIM 1222041931330. Manajemen kelas atau pengelolaan kelas. Manajemen kelas
berasal dari bahasa Inggris, yaitu tata laksanaan, tata kepemimpinan, dan pengelolaan. Jadi, manajemen kelas merupakan kegiatan terencana yang sengaja dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran secara kondusif dan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Menurut Weber, kelas dibedakan menjadi 3, yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan atau otoriter yaitu kegiatan guru untuk mengkontrol tingkah laku siswa. Yang kedua, pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah upaya yang dilakukan guru untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik. Yang ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku, yaitu proses perubahan tingkah laku untuk mencegah munculnya perilaku negatif siswa. Kemudian, manajemen kelas dilakukan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran, meningkatkan prestasi peserta didik, menerapkan pembelajaran yang kreatif, variatif, dan inovatif. Kemudian menjalin interaksi antara guru dan peserta didik. Dan terakhir membuat kontrak belajar dengan peserta didik. Adapun 3 pilar bagi pendidik. Yang pertama adalah penguasaan materi pembelajaran, yang kedua penyampaian materi pembelajaran, dan yang ketiga berkepribadian yang matang. Strategi manajemen kelas. Strategi manajemen kelas merupakan pola atau siasat yang dilakukan guru untuk menciptakan pembelajaran di kelas secara kondusif dan optimal, agar pembelajaran di kelas dapat menyenangkan dengan efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Adapun strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran harus meningkatkan kemampuan belajar siswa, antara lain menciptakan suasana atau kondisi yang optimal, kemudian berusaha menghentikan tingkah laku siswa yang menyimpang, kemudian menciptakan disiplin kerja dan menciptakan keharmonisan antara guru dan peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafdin Afkarina dari kelas TMT3A, NIM 12204193131. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan manajemen kelas dan karakteristik manajer kelas yang efektif. Langsung saja, manajer kelas sendiri merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru dan bertujuan untuk melakukan suatu keputusan berdasarkan upaya memahami, mendiagnosa, dan melakukan tindakan memperbaiki aspek-aspek yang menjadi pendorong dan penghambat kesulitan belajar siswa. Ada 8 keterampilan manajemen kelas, yaitu yang pertama, keterampilan bertanya, keterampilan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang kedua, karakteristik yang efektif manajer kelas. Manajemen yang baik memiliki 3 fase yang dapat dibedakan, yaitu yang pertama, perencanaan sebelum tahun ajaran di sekolah dimulai, yang kedua, implementasi, yang ketiga, pemeliharaan. Doyle dan Charter menyatakan bahwa untuk menjadi manajer kelas yang sukses perlu melakukan 6 kegiatan berikut. Yang pertama, bangunlah pelajaran sesuai dengan jadwal hari sekolah yang eksternal. Yang kedua, gunakan kegiatan yang memiliki program aksi yang jelas bagi para peserta. Yang ketiga, secara eksplisit menandai batas-batas kegiatan dan transisi antara kegiatan. Yang keempat, tunjukkan kesadaran situasional dengan memperhatikan detail dan mengomentari peristiwa yang terjadi di ruangan. Yang kelima, lindungi kegiatan sampai mereka terbentuk dengan secara aktif, mengantarkan mereka bersama, memfokuskan perhatian publik dan pekerjaan, dan mengabaikan kesalahan perilaku yang mengganggu ritme dan aliran acara kelas tersebut. Yang keenam, dorong peserta didik melalui kurikulum bahkan ketika perilaku buruk terjadi di kelas. Menurut Jones, manajemen kelas dapat efektif menciptakan perilaku peserta didik belajar apabila guru berhasil memilih dan melaksanakan
Yang pertama, keterampilan untuk mengorganisasikan dan mengelola kegiatan kelas. Yang kedua, keterampilan dalam menyampaikan bahan ajar. Dan yang ketiga, membuat hubungan yang baik di antara guru dengan peserta didik. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.